Halo, selamat sore bosku, sahabat-sahabat, teman peternak entok yang ada di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini saya mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya ini. Ya. Jadi saya ingin berbagi beberapa pengalaman saya dalam memelihara ternak entok, ya, yaitu khususnya peternakan skala rumahan. Ya. Ada beberapa kendala teman-teman yang saya dapat ya di awal-awal ketika baru memelihara entok, karena ini memang baru pertama kali memelihara entok, jadi belum terlalu tahu ketika entok kita sakit atau saat seperti apa yang menyebabkan ternak entok kita ini mati, atau penyakitnya, kemudian cuacanya ataupun pakannya yang mempengaruhi, ataupun ada kebersihan tentang kandang yang kita buatkan untuk ternak kita ini. Jadi teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang awal-awal saya memelihara ternak entok. Ya, ada banyak sekali anakan entok mulai dari usia yang 3 minggu sampai dengan 1 bulan, 2 bulan. Itu banyak sekali di awal-awal saya memelihara mati atau lumpuh teman-teman ya. Kebanyakan penyakitnya adalah lumpuh. Nah, waktu pertama kali saya memelihara, saya pernah mendapatkan DOE itu pernah sampai 150 ekor teman-teman ya. Ada sebanyak 150 ekor ternak entok yang baru saya dapat dari indukan, yaitu DOE atau anakannya. Nah, karena di awal-awal teman-teman saya masih belum terlalu tahu bagaimana dalam sistem pembesaran, dalam memberi makan ternak entok ini. Ternyata teman-teman, untuk usia yang masih DOE itu harus kita memberikannya full, atau full untuk pur kita berikan minimal 25 hari itu harus full untuk pemberian pur atau AD2 atau AD1 teman-teman ya. Kalau kita kasih AD2, kita basahi, kita tambahkan dengan air agar DOE nya gampang untuk makan atau menelan pakannya ini. Nah, kemudian kita ketika sudah usia 1 bulan, ketika kita berikan full untuk pur pakannya, yaitu kita boleh kasih AD1 atau AD2, maka ternak ini jangan dulu kita lepaskan di tanah ya. Kalau boleh kita masih pakai sistem panggung ya, atau ya yang masih di atas kandang teman-teman ya, yang kandangnya panggung. Saya tunjukkan ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini kandang saya yang panggung khusus untuk usia mulai dari 3 minggu sampai dengan 2 bulan ya. Sebisanya 2 bulan teman-teman maksimal ya. Kalau 1 bulan setengah atau 6 minggu juga itu sudah bisa teman-teman kita lepas kalau sudah memungkinkan ya. Yang penting teman-teman tidak di saat musim hujan atau musim penghujan teman-teman, karena yang membuat ternak entok kita ini lumpuh atau mati itu biasanya karena musim hujan ya. Ini banyak kali saya menemukannya di saat
ternak saya mengalami kelumpuhan sampai mati teman-teman. Itu ada banyak sekali ternak entok saya itu mati karena lumpuh. Jadi waktu itu saya usianya baru 3 minggu teman-teman. Itu pun tidak saya berikan full untuk purnya ya. Kalau seharusnya ya untuk ternak entok yang masih usia seperti ya di saya ini teman-teman, ini usia mulai dari di bawah 1 minggu sampai dengan 2 minggu teman-teman, itu masih pakannya harus full untuk pur ya, atau AD1 AD2. Saya menggunakan AD2 di sini teman-teman, tapi saya basahi dulu, saya buat agar bisa gampang ditelan atau dicerna oleh anakan DOE entok saya. Nah, ini teman-teman akan saya pindahkan ketika usianya sudah 1 bulan ya. Dari yang di sini saya menggunakan 4 bola lampu ya, ini 60 watt teman-teman. Saya menggunakan 4 bola lampu yang 60 watt untuk penerangan ataupun untuk menghangatkan ya DOE-nya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk usia seperti ini memang sangat rawan kalau kita langsung lepaskan di tanah, tidak tempatkan di kandang yang panggung seperti ini ya. Bisa kena gigitan kucing atau hewan liar lainnya teman-teman, karena di tempat saya juga yang membuat ternak entok saya itu mati ternyata lain karena digigit oleh kucing atau yang lain ya. Biasa saya dapat pagi-pagi sudah pada luka kaki dan di bagian kepala ternak entok saya yang usia remaja ataupun yang masih kecil seperti ini teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya memang kita simpan dengan aman atau kita taruh di tempat yang aman ya, seperti ini ya. Ini akan saya pindahkan di kandang yang sana teman-teman ya, yang panggung sana itu kalau usianya sudah 1 bulan kurang lebih hampir 2 bulan itu sudah bisa kita tempatkan di tanah ya, atau kita turunkan. Tetapi teman-teman sekali lagi, ketika musim penghujan kita harus pindahkan lagi ke kandang yang panggung agar ternak entok kita ini tidak mati kedinginan, karena biasa mereka kalau kita tidak tempatkan di kandang yang panggung seperti yang sana teman-teman, itu kan kita sudah kurung ternak entoknya nanti ya. Itu mereka tetap di luar, tetap hujan-hujanan dan kedinginan sampai akhirnya mati teman-teman ya. Jadi itu beberapa kendala yang sering saya temukan, yaitu ternak entok saya itu mati. Ternyata pas saya cari tahu, yang membuat ternak entok saya mati ini adalah kelumpuhan atau sampai kedinginan ya. Karena walaupun saya sudah buatkan tempat untuk mereka berteduh atau berlindung, tapi kalau kita tidak tempatkan atau kita langsung buat tempatkan di dalam kandang yang panggung, pasti mereka akan keluar lagi di hujan-hujanan teman-teman, dan pasti akan kedinginan sampai akhirnya lumpuh dan kemudian mati ya. Kebetulan teman-teman, lalu saya punya ada 150 ekor ya, dan kebanyakan sekitar 80 ekor mati karena lumpuh, kedinginan, dan juga ada yang digigit oleh hewan seperti kucing atau yang lain, hewan liar lainnya teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, sangat penting, yaitu memang kita punya kandang yang aman untuk ternak entok kita. Walaupun saya punya kandang yang pagarnya lumayan tinggi seperti ini teman-teman, tapi tetap masih bisa dijangkau oleh kucing teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya memang kalau kita tempatkan ternak entok kita yang masih kecil-kecil mulai usia DOE
sampai dengan usia yang remaja seperti ini teman-teman. Ya, yang usia remaja seperti ini, kalau kita punya kandang yang ya ini seperti ini teman-teman, lebih aman agar kucing tidak bisa jangkau ataupun mereka tidak sampai kedinginan ya. Karena biasa kalau kita tidak buatkan yang panggung seperti ini, ketika ada air atau sampai banjir di bawah kandang atau yang di tanahnya, itu pasti ternak entok kita akan mati kedinginan sampai lumpuh dan akhirnya mati ya, mengalami kematian ya. Jadi teman-teman, lebih baik memang kita siapkan kandang yang panggung seperti ini ya. Kita pindahkan ketika pas musim penghujan untuk ternak entok yang masih kecil ya teman-teman. Ya, kalau sudah dewasa tidak apa-apa teman-teman, karena dewasa ini tidak akan lagi mati untuk kedinginan, atau karena yang dewasa dia langsung cari yang tempat aman atau untuk berteduh ya. Kalau kita sudah buatkan rumahnya atau tempat berteduh seperti ini, pasti mereka akan langsung berpindah ketika sudah musim hujan atau kedinginan, mereka langsung naik ya seperti ini, langsung berteduh ya. Jadi itu teman-teman, nah, pengalaman saya dalam memelihara beberapa ternak entok yang ada di kandang saya skala rumahan. Sekali lagi, mulai dari pakan, kemudian kolam ya, kemudian kandangnya, kemudian teman-teman untuk pengamanan atau lebih aman lagi agar tidak mati saat musim hujan ataupun kedinginan ataupun mati dengan lumpuh teman-teman. Jadi sekian teman-teman, mohon sekali lagi dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya biar channel YouTube saya dalam mengembangkan peternakan entok lebih lagi maju ke depan. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel YouTube saya. Sekali lagi mohon didukung subscribe untuk channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman.